Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfian Hakim, NPM 19 12 48 21. Di sini saya akan memaparkan ciri tafsir ijmali, keutamaan dan kelemahan tafsir ijmali. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah metode-metode tafsir dengan dosen pembimbing Ibu Marodia Agustina, MPDI. Mari kita simak video berikut. Sebelum masuk kepada pembahasan ciri tafsir ijmali, maka terlebih dahulu kita perlu mengetahui tentang metode tafsir ijmali ini. Metode tafsir ijmali adalah merupakan kebalikan daripada metode tafsir tahlili, yang dimana metode tafsir tahlili menjelaskan Al-Quran dengan secara rinci dari berbagai aspeknya. Maka metode tafsir ijmali ini menjelaskan ayat-ayat Al-Quran secara ringkas dan global. Ciri tafsir ijmali. Yang pertama, mufassir langsung menafsirkan Al-Quran dari awal sampai akhir tanpa perbandingan dan penetapan judul. Yang kedua, tidak memberikan penafsiran secara rinci, tapi secara ringkas dan umum. Yang ketiga, mufassir menjelaskan arti dan maksud ayat tanpa menyinggung hal-hal selain arti yang dikehendaki. Yang keempat, sesuai urutannya di dalam mushaf. Yang kelima, tampak sederhana, mudah, praktis dan cepat, serta pesan-pesan Al-Quran yang disampaikan pun mudah ditangkap atau mudah dipahami. Kemudian yang keenam, mufassir menyebutkan rangkaian ayat Al-Quran yang panjang atau sekelompok ayat Al-Quran yang pendek, kemudian menyebutkan maknanya secara umum tanpa panjang lebar maupun terlalu singkat. Kemudian yang ketujuh, mengikuti urutan surah Al-Quran sehingga makna-maknanya pun saling keterkaitan. Jadi, sesuai dengan namanya tafsir ijmali adalah penafsiran secara global, maka ciri tafsir ijmali sudah tentu secara ringkas dan global. Kemudian, keutamaan dan kelemahan tafsir ijmali. Suatu metode tentulah sudah memiliki keutamaan dan kelemahan. Jadi, kita perlu mengetahui akan keutamaan dan kelemahan daripada tafsir ijmali ini. Keutamaan tafsir ijmali diantaranya adalah yang pertama, jelas dan mudah dipahami. Maksudnya, materi penafsiran yang dipaparkan mudah dipahami oleh berbagai pihak, baik yang tingkat intelektualnya masih terbatas, ataupun yang memiliki tingkat intelektual yang tinggi. Karena mudah dipahami oleh berbagai pihak, maka bagi pemula yang baru belajar tafsir juga mudah memahami tafsir ijmali ini. Kemudian yang kedua, bebas dari penafsiran Israiliyat. Hal ini disebabkan uraiannya yang singkat hanya mengemukakan tafsir dari kata-kata dalam suatu ayat dengan ringkas dan padat, sehingga tidak memberi peluang untuk masuknya unsur Israiliyat ke dalam penjelasan makna ayat Al-Quran tersebut. Kemudian yang ketiga, akrab dengan bahasa Al-Quran. Uraiannya yang singkat dan padat, menggunakan kosakata yang berkaitan dan tidak keluar dari ayat tersebut. Kemudian, kelemahan tafsir ijmali. Yang pertama, penafsiran yang ringkas dan pendek membuat pesan Al-Quran tersebut tidak utuh dan terpecah-pecah. Padahal Al-Quran, menurut Subhi As-Shalih, mempunyai keistimewaan dalam hal kecermatan dan cakupannya yang menyeluruh. Kedua, penafsiran dangkal atau tidak mendalam. Metode tafsir ini tidak menyediakan ruangan untuk memberikan uraian atau pembahasan yang mendalam dan memuaskan pembacanya berkenaan dengan pemahaman suatu ayat. Ini boleh disebut suatu kelemahan yang harus disadari para mufassir yang akan menggunakan metode ijmali ini. Akan tetapi, kelemahan yang dimaksud di sini tidaklah bersifat negatif, melainkan hanyalah merupakan karakteristik atau ciri-ciri metode penafsiran ini. Demikian pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.